Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan, NPM 2478-2093 dari kelas TRI 2C. Baik, di sini saya akan membuat video penjelasan dan contoh hands-on mengenai OOP dan inheritance. Baik, apa sih itu yang dimaksud dengan OOP? OOP adalah singkatan dari Object Orient Programming dan pemrograman berbasis objek. Untuk pengertiannya, OOP adalah paradigma pemrograman yang menyusun program berdasarkan objek-objek. Setiap objek mewakili entitas nyata seperti orang, contohnya seperti orang, kendaraan, makanan, produk, dan lain-lain. Dan oke, langsung saja kita contohkan pembuatan OOP. Tuh. Baik, langsung saja kita membuatnya. Di sini kita yang pertama kita masukkan subclass. Nah, kelas adalah sebuah template atau cetakan yang mencetak objek yang kita buat. Nah, contohnya saya di sini akan membuat objek minuman. Objek minuman. Di sini saya akan masukkan metodenya def. Dan metodenya init, dan di sini di save kita tambahkan atribut dari minuman tersebut. Ya, atributnya kita nama dan harga. Nama, harga. Oke. Ya, kita save. Nama, masukkan lagi objeknya dengan nama, enter, save. Aduh, sorry. Kita gambar lagi di sini, save. Harga sama dengan harga. Oke, untuk selanjutnya kita buat lagi metode kita di sini membuat metode kelas minuman, membuat metode def apa ya, def tampilkan ini, info. Selanjutnya kita kurung, tampilkan info, save. Oke, ini kita kasih titik 2. Untuk selanjutnya kita buat lagi di sini kita tambahkan print print f
slash nama, terus ini terus ini oke oke. Kita tambahkan harga terus harga terus di sini rupiah. Nah, ini lagi slash harga. Nah, dan ini adalah slash tampilkan info adalah untuk fungsi ini akan mencetak nama dan harga di tampilan outputnya nanti. Makanya dia tuliskan dengan tampilkan info dia supaya dia bisa menampilkan informasi. Misalnya nanti di print ini misalnya namanya nanti minumannya teh jus atau es teh. Nah, biasanya nanti dia bisa menampilkan nama dan harganya berapa. Dan untuk selanjutnya kita buat kelas lagi. Kelas di sini kita isi minuman dingin saja. Dingin. Ya, di sini isi minuman. Ini oke. Nah, kita masukkan lagi metodenya dan fungsi metode, dan di sini kita bikin rekomendasi saja biar nanti bisa kita rekomendasikan. Rekomendasi save. Nah, di sini kita sudah membuat kelas minuman dingin. Arti dari kelas minuman dingin ini apa ya, ibarat katanya ya, memarisi seluruh atribut dan metode dari kelas yang atas ini, dari kelas minuman. Ini dia memarisi seluruh atribut semua. Dan untuk selanjutnya kita di sini isi print. Ini bisa biar kita bisa rekomendasi. Printnya ini diisi misal kalau nanti isinya bikin es teh, berarti kita bikin rekomendasikan salah print ini sangat enak disajikan, ketika cuaca panas. Enak disajikan ketika cuaca panas. Lagi akan sajikan, kita lihat kita di mana.
print sangat enak disajikan ketika cuaca panas. Sudah juga ini. Mas, oh kita salah di sini. Ini tidak perlu menggunakan titik 2, gunakan ini saja. Oke, lanjut lagi di kita membuat lagi if name di ini kita buat if name nah, if salah if name if name main if name main lagi di sini underscore ini kita kasih titik 2. Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang if name. If name main ini berfungsi untuk menjalankan kode kita untuk bermain nanti di kita running dan supaya jalan kodenya kita menggunakan fungsi is name main, dan selanjutnya kita dapat lagi ini di sini in sama dengan minuman dingin. Nah, minuman dingin. Terus di sini kita kasih tutup kurung titik 2. Di sini kita isi dengan es teh. Nah, di sini kita masukkan harganya. Harganya kita buat 5.000 saja. 5.000 rupiah. Oke. Buat 5.000 rupiah. Fungsi es teh itu es teh ini buat minuman dingin ini membuat objek dari kelas minuman dingin supaya nanti di output terlihat harganya berapa. Dan untuk selanjutnya kita membuat es teh dari apa ini sama dengan sama dengan titik salah titik tampilkan info ya, hasil. Nah, tampilan info ini supaya nantinya menjalankan metode dari kelas induk minuman. Kelas induknya ini yang paling atas sendiri untuk menampilkan menampilkan info. Dan untuk selanjutnya ini kita tambah lagi es teh karena kita membuat es teh. Rekomendasi nah, es teh rekomendasi karena biar nanti di print ini kan sudah kita bisa merekomendasikan sangat enak. Ini tambah aja di sini sangat enak
jika disajikan ketika cuaca panas. Jadi sebenarnya nanti es teh sangat enak bila disajikan cuaca saat panas. Jika disajikan ketika cuaca panas. Oke, saya kita running, bisa jalan. Nah, sudah. Es teh harga Rp5.000. Sangat enak, ini rekomendasinya, sangat enak jika disajikan ketika cuaca panas. Oke. Untuk kode OOP kita sudah membuatnya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk tahap selanjutnya kita lihat lagi. Selanjutnya kita deskripsi tugas. Oh, ini untuk selanjutnya kita menjelaskan tentang penambahan di lab session 6. Oke, langsung saja kita masuk ke simulator. Sensor simulator. Terus penambahan 6 kita close dulu misalnya. 6. Di sini ada saja ya kemarin. Ada di ini tambahan untuk lab session 6. Di sini kita ada kelas sensor. Nah, kelas sensor yang berarti kelas sensor ini yang berarti untuk fungsinya ini adalah seperti yang kita bahas tadi di OOP, kelas itu adalah apa namanya, template atau cetakan dari sebuah objek. Nah, selanjutnya di sini ada metode definite, dan ini ada macam-macam atributnya, ada nama, lokasi, dan data. Oke, kita lihat lagi, scroll. Selanjutnya kita bahas lagi yang di sini ada dev info ini juga metode, masuk dalam metode. Ada return, di sini dia fungsinya ini mengembalikan informasi lengkap tentang sensor atau mengembalikan informasi lengkap tentang sensor. Dan ada di sini juga di sini PM25 sensor, dan ini adalah yang kita bahas tadi adalah subkelas adalah yang berfungsi kelas berfungsi sebagai percetakan sebuah objek. Nah, ada khusus membuat ini kelas sensor ini dibuat karena ini khusus buat membaca PM2.5, PM25 sensor. Dan di sini ada dev method kategori PM253 nilai slab. Oh, ini apabila dia mendapatkan nilai dari kadar CO-nya 100, maka kategori dia baik. Dan apabila dia dapatkan nilai dari 150, dia makan sedang. Dan sebaliknya, kalau dia lebih dari 150, dia akan kategori katanya tinggi atau berbahaya. Berbahaya. Oke, udah. Nah, di sini ada kelas CO sensor. Kelas CO sensor ini seperti yang tadi kita jelaskan, kelas ini adalah percetakan dari sebuah objek. Nah, kelas CO sensor ini khusus untuk membaca konsentrasi dari gas CO atau CO sensor. Ini dikhususkan untuk mencetak atau membaca dari CO sensor. Dan di sini ada kelas noise sensor. Kelas noise sensor ini
Subclass noise sensor seperti yang tadi. Subclass percetakan, subclass ada percetakan, noise sensor adalah jadi sebuah percetakan khusus untuk membaca noise sensor. Dan di sini ada nilai bacanya. Apabila nilainya itu di bawah 100, dia akan tertuliskan kategori rendah, dan apabila dia di atas 100, di atas 100, 130, 150 itu normal, dan apabila dia di atas 150, 160, 170 itu dia di kategori tinggi. Nah, ini kita sudah mencapai dev buat sensor. Dev buat sensor ini menghasilkan analisis. Ini adalah apa ya namanya ya, dev buat sensor ini lengkap ini ringkasan hasil. Jadi semua hasil itu dia nanti keluarkan di ini program ini buat sensor lengkap ini, semua lokasi. Jadi dia input ringkasannya hasil dari analisis dari semua sensor untuk satu lokasi. Nah, itu saja. Di sini ada return juga, nama lokasi data, dan ada CO sensor, nama lokasi data juga, dan ada kebisingan. Kode mainnya. Oke. Di sini di dalam kode main ada 4 tampilan menu. Yang pertama, menunya ada, kita tampilkan menu. Yang pertama ada tambahkan lokasi pemantauan. Nanti kita akan running, kita tunjukkan. Nah, di dalam ini kita misalnya mengklik angka 1, dia akan kita diperintahkan untuk menambahkan lokasi, ya. Akan menambahkan lokasi, dan di print 2 lihat status kualitas udara di semua lokasi. Nah, nanti setelah kita menambahkan lokasi, misalnya kita menambahkan lokasi Raja Basah Raya, Kecamatan Raja Basah Raya, dan nanti kita lihat kadar CO itu tinggi atau rendahnya, nanti kita lihat status kualitas udara. Dan kalau kita ingin mencari, misalnya kita ada memasukkan beberapa lokasi, kita dapat mencarinya di sini. Kita akan menampilkan, misalnya kita akan melihat Raja Basah, kita akan cari di nomor 3 ini, kita klik nomor 3, kita cari lokasi yang kita buat tadi. Dan untuk yang keempat, kita kalau sudah selesai mengatur itu semua, kita bisa keluar. Oke, langsung saja kita praktekkan CMD nya. CD Smart City, enter. Apa ya cara mainnya ya? Python min monitor monitoring dot main 24782093. Nah, ini dia kurang lebihnya tampilan runningnya dari program yang kita buat tadi, sensor dan lainnya. Nah, kita coba masukkan angka 1. Dan di sini kita disuruh memasukkan kecamatan. Ya, misalnya kita praktekkan saja Kecamatan Jabung, Kelurahan Mumbang Jaya. Oke. Lokasi Jabung Bang Jaya berhasil ditambahkan. Nah, untuk melihat itu, kita klik nomor 2 juga bisa. Oke, ini. Lokasi Jabung Bang Jaya, PM level 372.24 yang berkategori berbahaya, dan CO level 6.0 yang kategori aman. Noise level 33.27 yang berkategori rendah. Dan untuk kita untuk menu yang ketiga, kita coba aja. Nah, cari, masukkan nama lokasi yang ingin dicari. Kita masukkan saja karena kita tadi sudah buat Kecamatan Jabung, kita masukkan di Jabung. Oke. Nah, seperti yang di atas. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan dari
lab session 6 ini. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.